Karena kalau kita misalkan begini sedikit tuh, itu kan sudah bergeser tuh. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menerangkan tentang tata cara tawaf di lantai atas dengan tetap menjaga keabsahannya. Karena mungkin dalam musim haji ini insya Allah padat di bawah ya. Jadi biasanya diarahkan ke atas, dan di atas itu kelebihannya dia tidak terlalu padat, agak lenggang, cuman kekurangannya putarannya lebih jauh. Jadi diameternya lebih jauh deh, ketimbang di bawahnya sedikit. Konsekuensinya ketika kita di atas putarannya lebih jauh, otomatis juga target Ka'bah itu yang menjadi target kita ya, itu menjadi mengecil gitu. Jadi mengecil. Jadi kecenderungan untuk kita keluar dari target itu, jadi kalau dalam dunia sniper itu harus terskip gitu ya, dia pastikan terskip tetap dalam target kita ya. Artinya target itu adalah dia ada di tetap di pundak kiri kita ya, kan disampaikan dalam fikihnya juga tuh, dalam syaratnya tuh wa muhadzatul hajari bisyikil aisari awwala tawafi wa akhirahu wa yaj'alu ta'ifu al-qabata ala yasarihi. Jadi memastikan agar pundak kiri itu tetap dia mengarah ke arah Ka'bah gitu. Mengarah Ka'bah dari awal tawaf sampai akhir tuh. Tanpa kecuali dari awal tawaf sampai akhir. Dia tetap harus konsisten, tetap ini ngarah ke Ka'bah gitu. Nah, ini syarat dan harus terpenuhi gitu. Jadi dan posisinya dalam posisi ada di sebelah kiri ya. Jadi saya coba praktikkan saja begini ya. Oke. Praktiknya begini. Saya coba pakai jurus sniper istilahnya dalam tanda kutip biar gampang diingat ya. Jurus sniper. Anggap saja itu Ka'bah ya, Jadi ini paralon lah gitu ya. Ini sebagai, kalau sorop itu anggap aja wazan ya, sebagai ukuran perasaan gitu, ukuran untuk membuat perasaan. Jadi seakan-akan di kita tuh di punduk kita ada paralon gitu. Ada paralon, jadi kalau anggap aja tuh pintu itu anggap aja Ka'bah ya, Kita posisi di atas, kan Ka'bahnya kecil kalau di situ ya. Anggap aja Ka'bah. Nah, kalau misalkan kita kan kesannya kalau masih kepala ngadep sana tuh kesannya kan kita ngadep Ka'bah, padahal yang menjadi patokan bukannya kepala ya, bukan wajah gitu. Tapi yang jadi patokan ini nih. Pundak kiri itu harus menghadap ke Ka'bah gitu. Nah, sekarang kalau posisi begini nih kan masih ngadep Ka'bah tuh. Coba lihat. Jadi kalau dilihat dari sini pakai mata nih, itu masih ngadep Ka'bah tuh. Oke, tapi kalau begini nih, dikit aja tuh, ya. Tapi kita ngerasa pede bahwa kita ngadep Ka'bah, kesannya karena wajah kita Ka'bah, padahal mah nih udah nggak ngadep Ka'bah tuh. Coba dilihat dah. Kan sudah ngadep Ka'bah tuh kalau lihat lurus tuh, kalau diintip pakai mata dari sini ke sana tuh sudah nggak ngadep Ka'bah gitu. Kemudian kita lari lagi, misalkan nih lari. Nah kan, ini pastikan terus konsisten tetap si pundak ini ngadep Ka'bah gitu. Jadi ini tuh seakan-akan kita rasakan saja gitu, seakan-akan ada senapan ataupun ada paralon yang menjadi ukuran. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini tetap masih ngadep Ka'bah gitu. Jadi udah bergeser gitu. Karena posisinya di atas itu Ka'bah itu jauh, jadi dia posisinya mengecil gitu. Maka menjaga konsistensi pundak kiri tetap lurus ke Ka'bah itu harus benar terjaga gitu. Jadi ini sekedar alat bantu membuat rasa kita itu seakan-akan kalau misalkan lihat pakai paralon atau pakai senjata itu ditembakkan tetap kena Ka'bah gitu. Kira-kira gitu ya, kira-kira begitu. Jadi ini sekedar ilustrasi lah gitu ya. Sekedar ilustrasi ketika kita misalkan meramang-ramang gitu ya, meraba-raba ini ngadep Ka'bah enggak? Anggap aja di pundak itu tuh ada paralon gitu. Kalau dilihat oleh teman kita itu masih ngarah ke Ka'bah gitu. Anggap saja, jangan kita bawa paralon sana, jangan. Ini mah istilah saja gitu, sebagai sebuah ilustrasi agar ada rasa gitu, ada rasa bahwa kita masih dalam posisi
konsisten menghadap ke Ka'bah gitu. Jangan bawa karalon ke sana, jangan kayak disebut di Medan deh. Ya, ini mah sekedar ini aja, sekedar gambaran bayangan kalau diposisikan seperti itu, misalkan di pundak kita ada paralon, kira-kira ngarah kemana. Nah, jadi maksudnya pundak kiri itu tidak hanya pundak kiri saya, termasuk pundak kanan yang ikut gitu, ikut menjadi menentukan juga gitu ya. Jadi posisikan dari awal, ini sih syaratnya dari awal sampai akhir, nggak bisa separuh-separuh gitu, atau sedikit juga. Kalau misalkan sedikit juga, itu misalkan kita ternyata misalkan pundak kita ternyata misalkan mohon maaf ya, misalkan ada yang negor, misalkan ada yang nyenggol kita kan, nyenggol gitu kan, kemudian kita belok gitu, siapa nih? Nah ketika gini kan gitu kan ya, itu udah berubah nih arah pundak tuh. Maka otomatis seketika itu juga tawaf waktu putaran itu batal gitu. Jadi kalau sudah 3 putaran, sudah 4,5 atau 4 mau habis, mau finish misalkan, kita bergeser misalkan ininya ya, kita sadar bahwa wah ini sudah ngarah Ka'bah, maka 4 tadi tuh nggak dihitung, tapi mulai lagi dari Hajar Aswad, hitungan ke 4 lagi gitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira mungkin itu ya, karena tawaf itu menyangkut rukun dari haji, maka kita harus hati-hati ya, harus teliti lah. Harus teliti agar tetap fokus, terjaga, pastikan bahwa pundak kiri kita mengarah atau lurus menghadap ke Ka'bah. Kira-kira mungkin itu. Mudah-mudahan walaupun sedikit menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma fiqillah wa mu'tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.